Arkeologi Nasional mengadakan kegiatan penelitian arkeologi dengan tema tinggalan kubur tempayan di situs Lolo Gedang, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian arkeologi di situs Lolo Gedang ini dipimpin oleh Fadila Arifin Aziz, Vita Matori sebagai anggota, Komang sebagai anggota, Yusmaini Eriawati sebagai anggota, Dariusman sebagai anggota, Sri Wasisto sebagai anggota, Tohari Ahmad sebagai anggota sebagai fotografer, Tati Tri Marhaini sebagai anggota, dan dipandu oleh Bapak Abdal dari situs Lolo Gedang dan dibantu oleh penggambar dari PP3 Bapak Aris. Perjalanan 1 jam dari base camp menuju situs Lolo Gedang yang kita situs Lolo Gedang telah dilakukan ekskavasi oleh Balai Arkeologi Palembang di tahun sebelumnya. Gedang pertama kali ditemukan oleh penduduk setempat, di mana ditemukan tempat ini khusus hanya dengan karakteristiknya berupa tempayan yang dikubur, tapi kegiatan selanjutnya sekitar 2008, akhir 2007, awal 2008, mereka juga mencoba beberapa instansi terkait mencoba membuka di ada lagi temuan berupa batu silindrik istilahnya, tapi sebenarnya batu itu batu alami yang kemudian diberi hiasan. Biasanya ada asumsi, selama ini ada asumsi bahwa batu-batu tegak itu tidak ada kaitannya dengan tempayan yang dikubur, tapi ternyata dengan perkembangan ilmu, dengan menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu, akhirnya kami melihat bahwa temuan megalitik atau batu-batu besar biasanya tidak berapa jauh dari situ ditemukan kubur. Nah, kasus seperti ini juga ditemukan pada beberapa situs lain di Sumatera Selatan seperti di Rapayang, di Pinang, di Duran, dan juga kalau di Jawa mungkin di Pasir Angin. Di Bali juga ada, tapi bukan dalam bentuk batu tegak. Kembali kepada situs ini, lokasi situs ini, jadi jarak antara tempayan dengan batu silindrik tadi yang diberi hiasan kira-kira 1 kilometer, dan kami agak sukar untuk menentukan arah dari yang batu silindrik karena setelah dibuka dengan pertimbangan pada bagian selatan dan bagian timur ditemukan beberapa temuan arkeologi seperti tempayan dengan isi miniatur, dan berdasarkan pertimbangan di atas tadi maka dibuat kotak B6S1 untuk melihat kelanjutan dari temuan-temuan yang setelah digali oleh Pak Afdal dari tahun 2008 sampai 2009.
dalam speed 2 kita temukan kelompok fragmen tembikar dan satu buah wadah periuk yang utuh, yang diperkirakan ini adalah bekal kubur yang terlepas dari dalam wadah kubur, karena ada kemungkinan tempayan kubur sendiri sudah pecah, seperti yang kita lihat di sebelah utara periuk yang kecil ada satu buah fragmen pecahan tempayan. Di situs Lolo Gedang ini juga dilakukan pengeboran untuk pengambilan sampel tanah dengan tujuan untuk mengetahui vegetasi pada masa lalu. Pengeboran kali ini dilakukan di situs Lolo Gedang sektor 1 Kecamatan Gunung Raya dengan tujuan untuk pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil ini adalah untuk mengetahui keadaan lingkungan vegetasi masa lalu. Untuk mengetahui keadaan vegetasi masa lampau itu, maka perlu pengujian terhadap fosil butiran terbersari yang istilahnya disebut juga kolen yang terdapat dalam sedimen. Di situs Lolo Gedang dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi, banyak ditumbuhi tanaman padi. Lembah yang ada di situs Lolo Gedang ini sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman persawahan, tanaman padi. Itu disebabkan karena tanah-tanah di sini itu kesuburannya sangat tinggi. pH tanah juga berkisar antara 5,5 sampai 6,5, jadi masih berada dalam kisaran normal. Masyarakat di sekitar situs Lolo Gedang selain memanfaatkan lembah-lembah untuk pertanian, mereka juga memanfaatkan lereng-lereng yang tidak terlalu terjang untuk perkebunan, itu kopi atau cabai. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lereng-lereng ini mempunyai kesuburan tanah yang sangat tinggi, yang dibuktikan dengan warna tanah yang hitam kecoklatan, bersifat gembur, sehingga mempermudah pengolahan dan jaringan air sangat lancar, sehingga mempermudah dalam pengerjaan. B6 S1 pada kedalaman lebih dari 1 meter menemukan tempayan dalam ukuran yang diameter sekitar lebih dari 45. Kemudian pada awalnya kotak ini dibuka karena sebelumnya di sebelah bagian timur ditemukan miniatur mekara, dan di bagian sebelahnya lagi juga ditemukan adanya leontin dari perunggu. Kemudian dibuka kotak B6 S1. Pada waktu pembukaan pertama kami menemukan pecahan periuk berhias dan akar dari tumbuhan dengan arang kami temukan. Di samping juga adanya obsidian dan pecahan-pecahan tembikar. Pada saat membuka tempayan yang dikubur ini, kemudian sebagian sepertiga dari mulut tempayan ditemukan masih menempel pada dinding bagian selatan. Kemudian kami buka kotak B6 S2. Pada bagian permukaan banyak ditemukan tembikar hias dengan motif matahari, kemudian juga seperti mata atau lingkaran memusat juga ada beberapa ini, dan sampai di atas tempayan besar ini. Kemudian pada bagian sebelah timur ditemukan lagi tempayan yang lebih kecil, dan
sama seperti ini, tidak berhias tapi berselip merah. Dan di bagian dalamnya, kalau dilihat dari sini, kelihatan ada di dalamnya ada lagi tempayan yang atau periuk kecil. Pada waktu kalau kita melihat dari dinding stratigrafi, maka terlihat adanya kegiatan penggalian atau membuat lubang kubur, mungkin waktu memasukkan tempayan dan periuk ini. Jadi kelihatan ada bekas-bekas bercak-bercak dari lapisan yang kuning di bawah naik ke atas. Ini menunjukkan aktivitas penguburan. Terlihat dari dinding sebelah timur ke sebelah barat. Kemudian kami juga melihat bahwa sebagian besar periuk berhias yang ada di bagian kotak D6S2 itu berhias. Asumsinya karena periuk yang berhias sampai di atas tempayan besar, asumsinya adalah kemungkinan periuk ini sengaja dipecah. Dilihat dari pecahan-pecahannya yang tidak beraturan dan berada di atas tempayan ini. Kesimpulan sementara dari kotak ini adalah bahwa ada konsentrasi temuan tempayan dan periuk berhias, juga tempayan. Kemudian yang sebelah sini juga kami duga di sini masih ada, mungkin di sini kalau kami buka juga akan menemukan tempayan berukuran besar. Karena melihat dindingnya masih ada tembikar yang menempel pada bagian ini. Selain itu juga dari sijurnya, kira ini juga masih bisa menemukan tempayan kalau kita membuka dinding sebelah utara. Bila melihat dari temuan tempayan, periuk dan pola hiasnya, maka diduga kuat bahwa pendukung budaya atau mereka yang mendukung pembuatan dengan melakukan penguburan primer di sini itu tinggal pada hunian open site atau hunian terbuka. Dan kemungkinan besar mereka selain menanam seperti semacam tanaman durian atau kami juga menemukan kemiri, dan kemungkinan mereka masih taraf ekonominya, dari aspek ekonominya adalah mereka melakukan kegiatan berladang. Sampai sekarang kami belum menemukan sisa-sisa tulang ikan, karena mengingat di depan sebelah sana itu ada sungai Lingkap yang sampai sekarang kami belum mendapatkan sisa tulang. Apabila mereka di samping bercocok tanam dalam bentuk ladang, tentunya kalau melihat jarak yang dekat, kemungkinan besar mereka juga bisa mengumpulkan atau menangkap ikan. Tapi sampai sini kami belum menemukan sisa tulang ikan. Secara umum, litologi di situs Lolo Gedang, kotak T1S4 merupakan batuan sedimen atau batuan endapan hasil erupsi gunung berapi. Stratigrafi di kotak S1T4 ini terdiri dari beberapa lapisan. Bagian atasnya ini hanya merupakan lapisan urugan. Kemudian lapisan aslinya itu dimulai dari lapisan humus. Kemudian lapisan kedua ini lempung. Lempung ini merupakan lempung tufa. Nah, kemudian yang warna kuning ini merupakan lapisan asli dari litologi di situs ini yang merupakan lapisan tufa